Karena itu doa Nabi ada dua tempatnya. Ketika kita menyemekini nawati Elohim Allah Ta'ala, insyaallah akan dikabulkan. Kita kiri losta maniaki Allah Ta'ala makide epon dari polis soy dan leku metoma bahan, insyaallah elo kama sumbangan sebagian, insyaallah akan turun berkah di situ. Lantas berbentak dan sebanyak namanya cek magalo perasaan ini. Jadi kumengeluhnya akan kau benar di tak elokati di mana pun kita berada. Karena kita itu tuh Pak, ya satu jauh-jauh ini nama elok ikut insyaallah. Karena berdoa itu tidak mengenal tempat, yang penting baik, bukan hanya di masjid, di mana pun kita berada. Pak darah di daerah alhamdulillah. Makan dosa di pernah elok puan dari rapinya tahu ini boleh wasilina. Insyaallah kalau sumbangan sebagian saya ingin berangkat ke dalam suci, pendek untuk insyaallah kamu di datang. Insyaallah. Yang kedua, dari Muhammad bilang lagi jangan juga suka berdoa di sini yang jelek-jelek. Katakanlah misalnya Nabi biasa, saya ambil contoh memotor di tengah hari ke malam ini, dan apa boleh kalau mau balas sejenak dengannya jiwa, dapat jiwa itu bagaimana nih? Tapi makan di demo, madu itu nana bahaya. Karena doa itu musuh ke hati. Kalau orang yang terzolim itu cepat diterima doanya. Jadi jangan makanya bahasa suami istri itu yang memakai jangan iko setan kau macam setan kita jangan anak tamat malas kena iko anak anjing kau sih masih pak lanceng ada apa doa bukankah ucapan itu adalah doa, makanya ucapkanlah yang baik-baik. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa jadi wawancara dia, bukan itu tawaku. Ya tapi tidak mengapa. Insyaallah kalau kasih cepat bicara, menemui kebaikan. Intinya teman-teman lebih mau hadir begini sebagai pelajaran untuk diri saya, begitu juga kepada diri kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya ingin berkisah. Ada satu kisah. Ada rumah, dalam rumah itu sering mengadakan pengajian, katakanlah seperti ini. Terus kemudian pengajian itu seorang ustaz selalu dipanggil untuk memberikan pengajian hari berganti, bulan dan bulan berganti. Lalu tiba-tiba ada suatu hari, keseti esok rumah tersebut itu kehilangan uang. Jadi rumah bola ada ini dan 5 juta. Kenapa? Itu uang sengaja disimpan dalam amplop lalu diletakkan di atas meja. Lalu kemudian setelah pengajian berlangsung, setelah selesai, tiba-tiba uang itu hilang. Maka semua keluarga yang datang itu merasa heran. Loh, ini jenazah dari Quran kan dari kita perlu 5 juta. Iya. Lalu semua berkesimpulan, termasuk yang punya rumah. Yang punya rumah itu mengatakan, "Dena lain sengaja dari Pak Ustaz." Jadi ya, kebetulan dan dia di berpengajian. Maka dia pasti Pak Ustaz yang ambil ini, karena dia kamu dibantu lain. Lalu semua sepakat. Maka semua pada hari itu, semua dalam pikirannya itu dari benaknya hatinya semua mengatakan bahwa pasti Ustaz Alina mah. Lalu jadi semenjak itu pengajian tidak dilaksanakan. Berhari-hari, berbulan-bulan sampai bertahun pengajian tidak lagi dilaksanakan di rumah itu. Karena gara-gara apa? Gara-gara adanya uang hilang. Maka kemudian suatu ketika Allah memberikan petunjuk. Lalu sang ustaz ini ya jalan-jalan di mall BTC Matampone. Lalu kemudian tuan rumah bertemu dengan ustaz.
Dia pernah bicara, ini orang yang tadi yang selalu mengundang tuan rumah itu menjawab itu tak pandai di proses sama orang Pak Ustaz dia sama kita. Lalu kemudian bertemu seruntuknya saja. Kemudian makanya Pak Ustaz, Ibu minta saya tidak ke pengajian sampai teman Ustaz. Jadi teman ini semenjak nasa engkau biasa kehilangan 5 juta, semenjak itu dihentikan pengajian. Maka dia agar sebenarnya, maka itu Ustaz semenjak itu dia nak mau bikin ke pengajian. Maka dia mana engkau? Maka dari nasa bayar waktu uang yang hilang 5 juta itu dia kagak tolong sengaja ini bawa ke Ustaz. Dia kagak ini bawa ke. Maka kami berkesimpulan sekeluarga pasti nasa mani 5 juta. Agar nasa Pak Ustaz, maka dia tolong nasa dia mani kita 5 juta. Harap makanya wasa. Tapi ternyata makanya Pak Ustaz, tapi wajib yang nasa kita yang 5 juta, utara dia sedang aturan kita, wali aturan yang aku terpanggil. Karena saya mengatakan nariku dewa lebih mesan itu pagi esok karena kebetulan biasa itu ada sok ya banyak di situ kecap apa jangan sampai dekat itu jadi romankan itu utaruh di dalam apa ini. Lalu kemudian apa? Saya berkesimpulan mengaji, saya berkeyakinan maka ada ini punya bola pasti nggak teman-teman tuh bina nasabah dari rumah ngaji pasti buka aturan setiap hari setiap saat pasti buka aturan nah itu bina merokok dan ternyata bertahun-tahun masya Allah dia tetap buka aturan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa hikmahnya yang saya ingin petik bahwa kadang-kadang ini kita cepat sekali mengambil kesimpulan. Apakah kita tahu menganggap iman dia teman? Jangan dulu. Wedding menjadi dasar agama. Orang yang dituduh itu, orang yang dijelek-jelekkan itu lebih mulia daripada kita. Jadi lagi misalnya di Kolata karena kita orang kaya, kita ada pembantu, jangan rendahkan pembantu. Boleh jadi ada yang tamat di surga pertama, dia agar jangan. Oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, di akhir kesimpulan artinya kehidupan kita ini saya mau sampaikan bahwa minimal ada 3 yang kita minta. Ya, apa itu? Sebetulnya di dalam kehidupan dunia ini hanya 3 yang kita inginkan. Yang pertama adalah bahagia. Yang kedua adalah tenang, yang ketiga adalah berkah. Itulah tersimpul di dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya apa? Maka kalau mesti runtuh pada taruh tahu mungkin dari selesai tadi kan itu dari selesai sebab paduan. Assalamualaikum keselamatan. Kita ingin selamat. Selamat itu adalah bahagia. Kalau mana yang bahagia? Ada orang yang tidak bahagia. Ada orang saya yakin ada orang yang datang di sini tidak bahagia. Tetapi mungkin dia tenang. Ada juga sebaliknya, ada orang yang tenang sudah pasti bahagia. Ada orang yang sudah tenang, sudah bahagia, tetapi belum tentu dia berkah. Bagaimana kesimpulannya Bapak Ibu? Orang yang bahagia tadi, Andri punya barangkali dia pernah bahagia. Kenapa? Dia pernah untuk pasangannya. Belum bahagia. Ada orang yang sudah bahagia, ada pasangannya, sudah ada istrinya, tetapi belum tenang. Kenapa? Dia pegang kepulauan, dia pegang jam-jaman, belum tenang. Ada orang yang sudah tenang, ada rumahnya, rumah mewah, luar biasa sudah tenang. Karena sudah ada anaknya, sudah ada istrinya, bahkan sudah 2 istrinya. Masya Allah, alhamdulillah sudah tenang. Tapi belum berkah. Kenapa tidak berkah? Baik, coba ada orang yang diberikan keluar biasaan, sukses luar biasa, baik budi, luar biasa, kaya. Tapi apa? Coba kalau kita masuk di rumahnya, mewah sekali, lampu-lampunya, kursinya sampai ratusan juta, tetapi tidak ada pernah orang yang duduki. Buat apa coba? Tidak berkah. Rumahnya bertingkat-tingkat, dekat dengan kata mati, dekat dengan kata mak biasanya pertama di mana? Kenapa? Hubungan silaturahimnya tidak bagus, jadi tidak tenang. Lah, bagaimana caranya untuk tenang? Ada namanya berkah. Bagaimana itu berkah? Apa yang kita miliki orang bisa rasakan. Sama tadi dengan sebaik-baiknya sedekah itu adalah senyum. Senyum itu adalah menandakan sifat keberkahan. Jadi kursi runtuh pada dapat ya agak senyum lah senyum. Tapi ada karena beda itu senyum pak. Ya kalau biasa senyum kalau biasa tertawa. Ya ajak terus sih kok pak ketua tertawa biasa tembok lagi kecewa sih. Sapi lagi kecewa sih. Aku kan seperti itu bukan.
Angkatan Jawa, coloman ini lalu celah-celah. Ini yang tidak seperti itu maksudnya. Senyum itu adalah ibadah dalam arti positif, tidak beru-beru. Agar umat Tuhan ini adalah mengundang berkah datang di tempat ilosta. Makanya jamaah yang berbahagia karena ini semua adalah penjual. Makanya saya sampaikan satu amalan. Kalau kita di dalam tempatan, kita ingin baca surat Al-Quraisy. Ila fi Quraisy, ila fi Rihlata Syita'i was-Sayf, itu bagus sekali. Makanya surah Al-Quraisy ini, suku Quraisy itu ada waktu-waktu tertentu ketika dia berdagang di negeri Syam, ada waktunya juga kembali menyembah kepada Allah di Mekah. Jadi ada waktunya pergi berdagang, kemudian ada waktunya dia kembali ke tanah suci, ke Mekah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Makanya pada saat itu dia tidak indahkan lagi penjualan. Kenapa? Berkah di Mekah itu luar biasa itu. Makanan ada semua, minuman ada semua, apa saja tidak ada di Mekah. Padahal di sana itu daerah yang tandus, tetapi keberkahan ada. Makanya di dalam tempat baca, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita. An-niyatikumullahu ta'ala makri'in. Saya ingin sampaikan terakhir ini terakhir dulu, lagi. Karena itu doa tabe ada dua tempatnya. Ketika kita menyemekini nawati elohikumullahu ta'ala, insyaallah akan dikabulkan. Makita kiri losta maniakikumullahu ta'ala makri'in dari Yesus dan nikmat itu bahan, insya Allah elo kama sumbangan sebagian, insya Allah akan turun berkah di situ. Lantas berbentak dan sebanyak namanya cek magalu perasaan ini. Jadi kumengeluhnya akan kumengeluh pembina kita elokati di mana pun kita berada. Karena kita itu tuh Pak, yang satu jauh-jauh ini menyamuk ini nama elok ikut insya Allah. Insya Allah, karena berdoa itu tidak mengenal tempat. Yang penting baik, bukan hanya di masjid, dimanapun kita berada. Pak darah di darah, alhamdulillah. Makan dosa di papan itu lagi. Puan dari rapinya tahu ini, boleh wasilina. Insya Allah, kalau sumbangan sebagian saya ingin berangkat ke tanah suci, pendek ke Mekah. Insya Allah, kamu di pengelatan. Insya Allah. Yang kedua, dari Muhammad bilang lagi, jangan juga sudah berdoa di sini yang jelek-jelek. Katakanlah misalnya Nabi, biasa saya ambil contoh, memotor di tengah lari, hari ke malam ini, dan apa boleh kalau mau membalas senjata, tekannya jiwa, dapat jiwa itu, bagaimana nih? Tapi makan itu demo, madu itu nanti bahaya, karena doa itu musuh ke hati, karena orang yang terzolimi itu cepat diterima doanya, jadi jangan makanya bahasa suami istri itu yang memakai jangan iko setan kau macam setan dan kita jangan anak tamat malas kena iko na anjing kau sih masih palanceng ada apa doa bukan ucapan itu adalah doa makanya ucapkanlah yang baik-baik. Itulah jamaah yang berbahagia. Inilah yang sempat saya sampaikan, tidak panjang, mudah-mudahan hikmah yang bisa kita petik. Allahumma fi dalam qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.